Baiklah, saya ucapkan selamat siang. Untuk siswa yang tidak hadir, namanya boleh ditulis di kertas selembar. Hari ini kita akan mempelajari seni tari. Seni tari itu tidak hanya dipelajari oleh wanita saja, tetapi juga boleh dipelajari untuk laki-laki. Keuntungan mempelajari tari itu sangat banyak. Nanti akan saya jelaskan dalam materi yang akan saya sampaikan. Pengertian tari. Tari sendiri adalah merupakan gerak ritmis manusia yang digerakkan mengikuti iringan musik atau alunan musik. Sedangkan menurut Sudarsono berpendapat bahwa pengertian tari adalah merupakan perwujudan ekspresi jiwa manusia. Dan hal itu disajikan dalam bentuk gerakan badan yang ritmis. Sedangkan gerakan ritmis yang indah merupakan gerakan tubuh yang sesuai oleh irama pengiringnya, sehingga daya pesona terlihat bagi para penonton. Yang kedua, fungsi tari. Fungsi tari ini ada beberapa macam. Fungsi tari sebagai sarana keagamaan, sebagai sarana pergaulan, dan sebagai tontonan atau hiburan. Fungsi tari sebagai sarana keagamaan adalah tari yang digunakan untuk komunikasi kita atau manusia terhadap Tuhan. Contohnya adalah masyarakat di Bali. Mereka masih menggunakan tarian-tarian keagamaan ini untuk berkomunikasi dengan dewa dan leluhurnya. Tari sebagai sarana pergaulan. Tari pergaulan atau tari yang berfungsi sebagai sarana pergaulan adalah tari yang dipertunjukkan untuk menyatakan kerukunan masyarakat. Ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan melakukan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Fungsi tari sebagai tontonan atau hiburan. Fungsi tari ini adalah sebagai hiburan untuk masyarakat, dan di dalam tari tersebut mengandung maksud dan tujuan atau ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, simbol dalam seni tari. Yang pertama ada simbol gerak. Simbol gerak ditunjukkan untuk menyampaikan perasaan atau sebuah cerita yang terkandung di dalam tarian tersebut. Gerakan ini dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya secara lembut, secara gemulai, dinamis, atau patah-patah. Secara lembut gemulai yaitu mencerminkan penari tersebut menghayati dengan sepenuh hati tarian tersebut. Secara dinamis yaitu menunjukkan bahwa seorang penari menunjukkan kelincahannya dalam sebuah tarian. Gerakan tari patah-patah yaitu gerakan yang menunjukkan bahwa seorang penari memperlihatkan ketegasan atau ketangkasan dalam sebuah tarian. Yang kedua, ada simbol busana. Busana merupakan sebuah simbol tari. Busana dapat dilihat dari keunikan desain dan warna busana yang dipakai oleh penarinya. Contoh, warna biru melambangkan makna kesetiaan, merah melambangkan keberanian, hitam melambangkan ketegasan, dan putih melambangkan kesucian. Simbol tata rias. Tata rias pada seorang penari bisa diwujudkan untuk menceritakan apa tema sesungguhnya yang akan disajikan dalam tari tersebut. Nilai estetis dalam tari. Estetis merupakan sebuah keindahan yang tercipta dari sebuah karya seni. Nilai estetis dalam gerak tari merupakan kemampuan gerak yang tercipta karena adanya sebuah penghayatan dari diri seorang penari. Setiap gerak tarian pasti mempunyai nilai estetis tersendiri, tergantung bagaimana penarinya mengungkapkan sebuah
nilai estetis dari suatu tarian yang mereka bawakan. Nilai estetis dalam tari bisa terwujud dari sisi penonton. Penonton bisa melihat dari sisi objektif maupun subjektif. Jenis tari dapat dikelompokkan menjadi tari tradisional dan tari kontemporer. Tari tradisional sendiri memiliki berbagai macam, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Tari tradisional merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Tari tradisional dibagi menjadi 3, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Tari rakyat adalah tari yang lahir di kalangan masyarakat dan masih memegang erat kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Tari klasik adalah sebuah tarian yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu kerajaan. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang diaransemen kembali dan dikembangkan menjadi sebuah tari kreasi yang baru. Yang kedua ada tari kontemporer. Jenis tarian ini merupakan tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang unik atau simbolik. Tari kontemporer ini bisa mengambil gerakan dari aktivitas kita sehari-hari ataupun kita memperagakan suatu bencana alam atau tergantung dari tema yang akan kita angkat. Misalnya kita akan mengangkat tema dari orang-orangan sawah. Tentunya kita akan mengikuti pergerakan pergerakan mengikuti gerak orang-orangan sawah tersebut. Gerakan orang-orangan sawah tersebut bisa kita kreasikan, bisa kita ikuti bagaimana semestinya supaya terbentuk menjadi sebuah tarian. Sebuah tarian kontemporer, musiknya juga bisa terbilang unik. Karena musik dari tari kontemporer bisa menggambarkan suasana bagaimana tarian itu dilakukan, bagaimana tema itu disampaikan dengan baik oleh seorang penari. Unsur dalam seni tari yaitu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga yaitu gerak seorang penari ditujukan dengan gerak badan. Wirama yaitu menyatukan suatu irama atau alunan musik dengan gerakan seorang penari. Wirasa yaitu gerak seorang penari disatukan dengan irama dan dilakukan penghayatan agar gerakan tersebut bisa membuat penonton atau yang melihat tarian tersebut bisa ikut menikmati tarian tersebut. Unsur pendukung seni tari yaitu ada ragam gerak, ada ragam iringan, rias, dan kostum, dan juga ada pola lantai atau blocking. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang ingin menyimpulkan atau bisa menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan tersebut? Saya akan menyimpulkan hasil belajar atau materi yang saya sampaikan tadi. Tari adalah suatu gerak manusia yang mengikuti alunan musik yang indah. Jenis tari ada tari tradisional dan tari kontemporer. Tradisional terdiri dari tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Fungsi tari yaitu sebagai hiburan, sebagai pergaulan, dan sebagai sarana keagamaan. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Selamat siang.